Assalamualaikum. Balik lagi di channel aku di Esti Denatur. Kali ini aku mau berbagi info mengenai cara mengobati stroke ringan. Yuk kita simak video lengkap berikut ini. Apakah Anda pernah mendengarkan istilah stroke ringan atau mini stroke? Kondisi tersebut merujuk pada terputusnya peredaran darah ke otak secara sementara. Meskipun hanya berlangsung sebentar, tetapi stroke ringan tetap sama bahayanya dengan stroke biasa. Stroke ringan bisa berkembang menjadi stroke secara permanen. Karenanya, stroke ringan bukanlah sesuatu yang boleh disepelekan. Anggaplah stroke ringan sebagai suatu peringatan bagi Anda untuk mengubah gaya hidup. Nah, apakah stroke ringan bisa disembuhkan? Stroke ringan ini bisa disembuhkan dan ditanggulangi sebelum menjadi stroke secara permanen. Cara mengobati stroke ringan umumnya adalah dengan pemberian obat. Tetapi beberapa terapi bisa menjadi alternatif untuk membantu Anda menjalani hidup setelah mengalami stroke ringan. Segeralah hubungi kontak kami jika Anda atau kerabat mengalami stroke ringan, karena cara mengobati stroke ringan adalah dengan penanganan yang cepat dan tepat. Meskipun tidak menimbulkan efek yang permanen, tetapi stroke ringan tetap harus ditangani serupa dengan stroke biasanya. Stroke ringan bisa disembuhkan dan ditanggulangi dengan pemeriksaan faktor-faktor yang bisa memicu stroke oleh dokter. Obat dan pergantian gaya hidup bisa memungkinkan stroke ringan bisa disembuhkan dan dicegah kemunculannya lagi. Cara mengobati stroke ringan yang paling umum adalah dengan pemberian obat dari dokter dan pergantian gaya hidup yang lebih baik. Anda bisa merasakan adanya perubahan permanen atau sementara yang perlu dilakukan. Stroke ringan bisa disembuhkan secara perlahan asal Anda tidak memaksa diri untuk segera sembuh dan menerima bahwa stroke ringan bisa disembuhkan secara perlahan. Cara mengobati stroke ringan memerlukan waktu yang tidak singkat. Anda mungkin baru akan merasakan efek dari cara mengobati stroke ringan pada 3-4 bulan pertama. Tetapi sebenarnya pengobatan stroke ringan bisa sampai setahun atau bahkan 2 tahun. Selama proses cara mengobati stroke ringan, jangan sungkan untuk membicarakan masalah yang dihadapi ataupun meminta tolong kepada kerabat untuk membantu dan mendukung Anda. Pola makan yang sehat dan seimbang dan menghindari makanan yang tinggi lemak dan gula serta olahraga ringan adalah kunci dari cara mengobati stroke ringan. Stroke ringan bisa disembuhkan asal Anda teratur mengkonsumsi obat sesuai dosis dan jadwal yang ditetapkan. Jatuh sehabis stroke bisa saja terjadi. Karenanya, membuat lingkungan rumah menjadi aman adalah salah satu hal yang juga perlu dilakukan sementara Anda sedang dalam masa penyembuhan. Misalnya, Anda dapat menggunakan sandal anti-slip saat berada di rumah, menyingkirkan benda-benda yang berpotensi membuat jatuh, memasang pegangan di kamar mandi, dan menggunakan keset yang anti-slip. Nah, cara mengobati stroke ringan dengan terapi, di mana terapi sebenarnya lebih berfokus pada memudahkan penderita untuk bisa beraktivitas secara normal kembali, tetapi terapi bisa menjadi salah satu jalan lain sebagai pendamping cara mengobati stroke ringan. Yang pertama adalah terapi fisik. Kondisi fisik adalah salah satu hal yang perlu dijaga dan ditingkatkan kinerjanya setelah mengalami stroke ringan. Terapi fisik membantu penderita untuk bisa bergerak dengan aman dan mudah dengan cara menguatkan otot dan menyeimbangkan tubuh. Terapi fisik juga dapat mengatasi ketegangan pada otot yang membuat penderita menjadi lebih leluasa dalam bergerak. Kemudian yang kedua, terapi bahasa, di mana berkomunikasi dengan orang lain bisa menjadi kendala seusai mengalami stroke. Disinilah fungsi dari terapi bahasa sejatinya.
Terapi bahasa berguna untuk membantu penderita berkomunikasi dengan lancar. Terapi bahasa meliputi meningkatkan memori, kemampuan mendengarkan, kemampuan memahami percakapan, serta kemampuan berbicara. Terapi bahasa juga bisa memudahkan penderita untuk menelan dan makan. Dan yang ketiga, terapi okupasi. Perubahan di rumah dan kantor dapat ditanggulangi dengan terapi okupasi yang membantu dengan mengajarkan penderita cara-cara baru untuk melakukan aktivitas sehari-hari seperti membersihkan kamar dan sebagainya. Nah, bolehkah penderita stroke dipijat? Pasien stroke umumnya akan mengalami kelumpuhan akibat gangguan saraf motorik pada otak. Perlu diingat, kelumpuhan ini bisa diatasi secara perlahan dan bertahap melalui proses rehabilitasi. Walaupun penderita belum tentu bisa sembuh secara total. Pada dasarnya, pijat merupakan salah satu cara yang aman dilakukan untuk pasien stroke dan sudah cukup banyak diterapkan dalam proses rehabilitasi pasien setelah stroke. Pijat dapat meningkatkan sirkulasi darah sekaligus merangsang sel otot dan saraf sehingga bermanfaat untuk mengatasi kelumpuhan. Tindakan pemijatan ini akan lebih baik jika dikombinasikan dengan latihan penguatan otot-otot panggul dan kaki. Pastikan pijat dilakukan secara benar oleh tenaga ahli rehabilitasi medik atau fisioterapi yang terlatih agar tidak menyebabkan efek samping. Nah, jika mengalami keluhan stroke dan ingin pengobatan juga dengan konsumsi produk yang herbal dan tidak ada efek samping, dari Denatur Indonesia atau PT Denatur Indonesia Group ini memiliki produk herbalnya. Nah, untuk produknya sendiri ini ada dua macam, semua berbentuk kapsul. Ada Centilos dan ada Morici. Nah, produk-produknya ini terbuat dari racikan herbal alami yang sangat aman untuk dikonsumsi tanpa efek samping. Selain itu, produk-produknya pun ini sudah terdaftar di BPOM, sudah ada izin Dinkes. Bagi yang muslim ini halal MUI ya, jadi tidak perlu khawatir. Dan PT Denatur Indonesia sendiri ini sudah memiliki ISO 9001-2015. Di setiap botolnya pun tertera nomor POM TR-nya. Untuk Centilos ini POM TR-nya 163 394 881. Kemudian untuk Morici POM TR-nya 163 395 031. Nah, demikian informasi kali ini, semoga bermanfaat. Bagi yang ingin memesan produknya, silakan langsung hubungi saja kontak kami di nomor 081 329 878 999. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.